Kamu ingat gak waktu perjanjian di tahun 2021, kamu yang bilang kalau anak-anak akan ikut kamu loh. Dan kamu bilang kamu yang akan mengurus mereka. Sampai kamu ingat gak saat aku hamil anak kamu, si Bima, masih dalam kandungan, itu kamu yang nyuruh aku suruh black. Aneh loh, bener-bener. Otak lu kemana sih? Hah? Ngatain anak gue dongo? Gue juga benci lah anak gue dikatain kayak gitu. Anak gue itu gak bersalah. Mereka bisa menjadi pendiam, linglung kayak begini begitu karena kehilangan arah. Ingat itu, kehilangan arah karena perceraian, bukan dongo. Mereka jadi diam seperti itu. Jadi sangat-sangat prihatin kalau lu ngomong bicara seperti itu. Hei, itu anak kecil. Bodoh amat lu mau ngomong itu anak kecil apa enggak, karena lu itu nggak punya otak. Tau gak lu, ngebully itu sama aja membunuh, secara nggak langsung membunuh mental, hati, jiwa anak gue. Jadi tolong stop untuk menyakiti hati anak gue. Dan tolong jangan kalian kasari ataupun jahili anak gue. Baru berapa minggu, belum sebulan udah kayak gini. Apalagi makannya mie doang. Apalagi nanti bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan. Wow, bisa-bisa anak gue kenapa-napa lagi. Udahlah, pokoknya intinya lu sebagai bapaknya tolong ambil anak lu ya. Itu pesen gue. Tolong ambil anak lu yuk. Itu anak kita. Boleh yang kamu inginin loh. Inget ya, gara-gara anak dikirimin pakai Gojek, pasti nanti jadi omongan sama pasangan kamu. Apalagi sama keluarga kamu pun juga udah jadi omongan. Anak masa dikirimin pakai Gojek? Lo apa nggak nangis apa? Apa nggak takut apa kalau dia pamer sama Gojek? Malu tuh nggak punya pikiran apa? Malu tuh jahat banget. Hello, aku nggak jahat. Aku cuma ngingetin bapaknya doang. Karena bapaknya itu udah janji katanya mengurusin anak-anaknya. Tapi ternyata nggak diambil-ambil juga. Wajar dong, karena keadaan seperti ini aku mengirimin anak itu pakai Gojek. Karena apa? Biar bapaknya itu inget sama anak. Jangan bapaknya ingetnya sama pasangannya mulu. Cuman pikirannya telepon pasangannya, ngechatin pasangannya, nanyain kabar pasangannya, ngekolin pasangannya setiap hari, setiap menit, setiap detik. Aduh, gimana sih lu? Mendingan lu teleponin anak lu, kabarin anak lu gimana perkembangannya. Masih inget nggak lu nyuruh gue ngebelek anak lu belum waktunya lahir? Karena apa? Lu terlalu jahat, terlalu zalim sama gue. Apalagi lu ngomong sama anak gue, bilangnya Api mau beli rumah. Ih, hebat banget beli rumah buat sama pasangan lu sama anak-anak ya. Ih, jangan tahu. Mendingan lu ambil anak-anak lu urusin anak-anak lu ngontrak. Nanti juga ada rezekinya kok. Anak lu ada 4. Yang pertama usianya 18 tahun, yang kedua usianya 15 tahun, yang ketiga usianya 9 tahun, yang keempat usianya 3,5 tahun. Mereka butuh perhatian kasih sayang dari lu yo. Jadi jangan lu ngasih perhatian kasih sayangnya ke cewek lu. Gue sangat sayang banget sama anak-anak lu. Termasuk anak lu itu juga sayang sama gue ya. Dan tolong jangan anak lu dikasih makannya mie terus, jangan disuruh puasa. Kasihan anak lu, masa setiap harinya suruh makan mie, gimana mau dapat makanan bergizi, gimana buat perkembangan pertumbuhan anak nantinya. Udah, mending lu ambil aja tuh anak. Tolong banget, lu ambil anak lu urusin. Lu bener-bener ngurusin. Dulu kan gue yang ngurusin nafkahnya, untuk segala-galanya, pendidikannya. Sekarang gantian. Gue mohon banget, gue ini gak pernah berkata kasar karena malu dari dulu menikah.
Nah karena sudah cerai, maaf aja karena gue kebebanan dari elu. Ketiban sial, satu, dibebankan utang 1 miliar. Yang kedua, lu gak pernah ngasih nafkah anak. Baru-baru ini doang lu ngasih 1 juta buat 4 anak lo. Cukup di apa? Makanya gue lempar anak itu biar lu mikir gitu loh. Yang ketiga, rumah gue digadein sama lu. Apa gak nyesek yuk? Hati gue sakit yuk. Makanya gue benci banget sama lu. Gue udah move on banget sama lu. Orang pada bilang, kok yang dibahas mantan mulu berarti belum move on. Hello, gue udah move on sama dia. Gue udah move on sama Karyo. Tapi gue dibebankan hutang yang segitu banyaknya. Maksud gue biar lu tuh bisa bertanggung jawab penuh yo. Gue bersikap seperti ini biar lu bisa benci gue. Ingat, lu wajib benci gue. Dan gue udah gak suka lagi sama lu, udah gak sayang lagi, gak cinta lagi sama lu. Semenjak lu nyerain gue, ya, gue udah benci banget sama lu. Jangan sampai lu berkata ke orang-orang, lu kan sebenarnya kan tersangka, gue korban. Jangan sampai lu merasa jadi korban ya. Dengan enaknya entengnya lu bilang, anak main diserahin pakai Gojek. Apa nggak mikir tuh otaknya tuh mantan bini? Emang aku sengajain karena apa? Biar lu mikir apa? Mikir nafkahin lah. Coba orang lain di mana-mana udah nggak sanggup yo 1 miliar dengan 4 anak yo yang nggak pernah lu pikirin nafkahnya. Lu pernah janji sama gue? Kalau terjadi perselingkuhan, saya akan bawa semua anak-anak saya. Jadi, gue tepatin janji lu. Gue ijabah. Tapi mana buktinya? Nggak lu ambil-ambil. Cuman omdo doang. Omong kosong doang, yo. Udah, mulai sekarang lu ambil. Jangan sampai anak lu dikatain lagi. Dizolimin sama orang. Hatinya dia udah sakit mentalnya, yo. Kasian. Anak itu bisa jadi pendiam karena adanya terjadi perselisihan, perceraian antara orang tuanya. Orang lain bisa ngatain loh, ngatain anak kita dongo, bego. Padahal anak itu pinter banget yo. Anak kita pinter, anak kita ceria banget yo, happy banget. Suatu saat yang ngatain anak kita, dia akan ngerasain gimana rasanya punya keluarga yang hancur, yang terjadi perselisihan, percecokan, adu debat orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya selingkuh. Pasti nanti dia merasa diam seperti orang dongo. Padahal dia nggak dongo. Dia hanya kehilangan arah kendali. Jiwa mentalnya itu dia sedih, sakit. Mereka bisa ngetawain gue. Tapi suatu saat mereka akan ngerasain apa yang dirasakan anak-anak gue. Diketawain, dibego-begoin, ditololin, dikatain dongo. Ingat itu. Suatu saat dia akan ngerasain, dia punya anak pun nanti dia ngerasain seperti itu. Dan dia akan tahu bagaimana rasanya rumah tangga orang tuanya terjadi perceraian. Atau enggak nanti dari dirinya sendiri kalau udah gede. Seperti itu loh. Tabur tuai, hukum karma itu pasti ada. Gak mungkin enggak. Dan inget ya, anak gue merasa sakit hati karena kalian ngatain gue udah mati, udah di kuburan. Emak lu kan udah mati, makanya lu dikirim kemari. Emak lu tuh udah di kuburan. Emak lu tuh bego. Emak lu tuh terlalu jahat sama lu. Makanya lu dititipin di mari. Karena apa? Emak lu itu udah jahatin lu, masih aja lu pikirin emak lu. Padahal emak lu udah jahat. Hello, anak gue sayang gue. Karena dia tahu masalah orang tuanya. Kenapa dia bisa seperti itu? Dikasih ke bapaknya, malah bapaknya ngirimin ke keluarganya. Udah, gue mohon tolong ambil anak-anak lu. Kasihan mental jiwa hatinya dia makin sakit nanti karena mikirin dikata-katain, dizolimin. Gue nggak mau. Itu anak-anak kita. Jangan sampai anak kita dizolimin, dibully yo. Ingat itu. Itu anak yang lu pengenin, yang lu mau. Dah, pesan gue dengan satu syarat. Itu tolong lu urus anak-anak kita. Bukan dititipin ke siapapun. Ingat ya, tolong. Anjani, Bima,
Kak, lu mau banget sih naik Gojek disuruh malu untuk ke kantor bapak lu. Lu dianterin Gojek loh, apa lu nggak takut apa? Nanti lu diculik atau lu di apa-apain sama Gojek ya, dibuat mati sama Gojek ya, apa lu nggak takut? Anjani, lu tuh dongo banget sih jadi anak. Lu tuh terlalu dongo tau nggak? Lu tuh bego, lu tuh diem aja sih. Lu nggak banyak bicara, lu tuh dongo kali ya. Lu tau nggak sih, malu tuh jahat banget. Mau-mauan lu dianterin sama Gojek dikirim ke tempat bapak lu. Malu tuh bego banget. Malu tuh nggak punya otak. Malu tuh nggak sayang sama lu Anjani. Bima, malu tuh nggak sayang sama lu. Aduh, lu tuh bego banget, terlalu dongo tau nggak sih? Bima, lu tuh kayak gitu banget sih, nakal banget sih. Bima, lu jangan kayak gini-gini. Bima, hello, stop bully anak gue ya. Anjani, Bima, malu tuh udah mati, udah di kuburan tahu. Stop menghakimi anak. Ingat itu. Kalian boleh bisa bicara. Hello, dia itu anak kecil loh. Gak usah kamu tanggepin anak kecil bicara kayak gitu. Namanya juga anak kecil. Hei, anak bisa bicara seperti itu karena disebabkan oleh apa? Oleh orang tuanya atau keluarganya. Orang tua atau keluarga kalau berbicara itu, ngejelek-jelekin orang itu, jangan di depan anak. Faham kalian? Berarti kalian itu gak bisa menjaga diri kalian. Hai, kalian kalau berbicara jangan di depan anak. Kalau kalian berbicara di depan anak, orang tuanya ataupun saudaranya pasti akan cepat dicerna oleh anak. Anak itu cepet banget nangkepnya ya. Dan kalau anak itu nggak baik, dia akan membuli temannya ataupun orang lain yang ada di dalam otaknya karena telah difikirkan oleh dia setelah mendengar percakapan dari orang tuanya ataupun keluarganya. Udahlah, masih kecil, gak usah dipikirin. Hei, ajarin anak itu yang benar, attitude, tingkah laku, sopan santun, itu ajarin yang benar, bukan ngajarin yang kasar. Masa ngebully orang, kan gak boleh tahu guys. Saya ngelempar anak itu karena keinginan kamu tahun 2021, biar kamu yang ngurus. Ingat gak waktu aku hamil Bima, kamu nyuruh aku ngeluarin anak kamu sebelum waktunya lahir.